Selamat datang di Rumah Sakit Profita Jayapura. Perkenalkan, saya Dr. Ignatius Lecoin, seorang neurointerventionist. Saat ini kita sedang berada di ruangan cath lab yang baru saja selesai dibangun. Tentu ada pertanyaan, apa itu sebenarnya cath lab? Cath lab itu adalah suatu ruangan di mana biasanya tim dokter akan melakukan prosedur pemeriksaan atau intervensi terhadap penyakit-penyakit pembuluh darah. Dalam hal ini saya seorang neurointerventionist, maka saya lebih khusus untuk pembuluh darah di otak, leher, maupun di tulang belakang. Halo sahabat Profita, perkenalkan saya Dr. Darti, spesialis jantung dan pembuluh darah khusus di bidang intervensi penyakit jantung. Seperti kita ketahui bersama, jumlah penyakit jantung akhir-akhir ini meningkat, begitu juga kematian di bidang jantung. Penyakit jantung koroner merupakan silent killer, pembunuh nomor 1 di dunia. Salah satu hal yang diperlukan untuk mencegah dan mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan pemeriksaan dan evaluasi jantung, baik melalui pemeriksaan standar maupun alat-alat yang canggih. Nah, terkait dengan hal tersebut, Rumah Sakit Profita kini telah memiliki laboratorium kateterisasi jantung atau kita sebut cath lab, yang hadir untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kasus-kasus jantung yang jumlahnya makin lama makin meningkat. Apa sebenarnya yang dilakukan di cath lab? Saya sebagai seorang neurointerventionist, maka saya lebih fokus ke suatu tindakan DSA. Nah, apa itu DSA? DSA ini adalah singkatan dari Digital Subtraction Angiography, yaitu suatu prosedur kedokteran yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan pembuluh darah sedetail mungkin, kita visualisasikan dengan menggunakan bantuan teknologi digital. Nah, kunci keberhasilan dalam suatu prosedur ini itu ditentukan oleh operator, oleh perawat 1, oleh perawat 2, yang kita sebut sebagai perawat instrumen, dan perawat sekuler. Untuk apa? Mereka inilah yang kemudian akan menghandle semua peralatan atau devices yang dibutuhkan selama prosedurnya berjalan. Jadi tingkat keberhasilan adalah tergantung dari kerjasama tim untuk suatu prosedur. Tentu ada pertanyaan selanjutnya, apakah tindakan desa ini aman? Sejauh ini desa itu aman bila indikasinya sesuai, indikasinya tepat, dan tim yang bekerja sama atau berkolaborasi ini melakukan tugas yang dengan benar dan baik. Nah, untuk suatu prosedur diagnostik, DSA ini membutuhkan waktu sekitar 30-40 menit, sehingga kerjasama tim sangat dibutuhkan selama waktu tersebut. Dengan menggunakan kateter yang tipis dan panjang dan fleksibel, alat ini akan diarahkan menuju jantung. Kemudian dimasukkan zat warna, dan hasilnya akan kita lihat melalui X-ray. Dari situ kita bisa menilai apakah ada penyempitan, penyumbatan dalam jantung koroner, dan juga kita menilai fungsi jantung lainnya secara hemodinamik dan fungsi-fungsi lainnya. Dari pemeriksaan tersebut, apabila ditemukan penyumbatan koroner atau penyempitan yang bermakna, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pemasangan ring. Tindakan ini didahului oleh masuknya balon untuk melebarkan pembuluh darah. Kemudian ring akan dipasang dan dikembangkan di area tersebut sehingga aliran darah kembali lancar. DSA ini sendiri bisa digunakan sebagai tindakan untuk keperluan diagnostik dan juga sekaligus bisa juga keperluan terapi. Contohnya, pada penyakit-penyakit pembuluh darah otak seperti aneurisma otak, ya ini suatu penyakit benjolan pada pembuluh darah, atau adanya gangguan malformasi pembuluh darah otak yang menghubungkan antara arteri dan vena. Bahkan kita juga bisa lihat penyempitan pembuluh darah otak yang terjadi, sehingga dengan demikian kita bisa melanjutkan dari diagnostik ini untuk persiapan melakukan tindakan terapi sesuai dengan diagnostik yang sudah ditegakkan. Prosedur ini bermanfaat untuk pasien-pasien dengan serangan jantung yang mendadak, kemudian juga pasien dengan penyakit jantung koroner yang lama, pasien-pasien dengan penyakit jantung yang tidak berhasil atau tidak membaik dengan obat-obatan, begitu juga dengan pasien-pasien penyakit katup jantung, pasien dengan kelainan kelistrikan jantung,
kelainan bawaan, dan lain-lain yang mengancam jiwa. Kesehatan adalah harta yang paling berharga. Stop merokok, tetap aktif, hindari makanan berlemak, kontrol diabetes, dan hipertensi. Ingat, otak adalah salah satu organ tubuh terpenting dari manusia. Oleh sebab itu harus dijaga dan dirawat. Stop merokok, stop minum minuman beralkohol, screening selalu kesehatan otak Anda. Salam sehat bersama Profita.